Selamat datang di Foodista Channel. Berbagi informasi, fakta, dan hal-hal menarik seputar tanah Minang. Bantu support channel kami dengan cara subscribe, hidupkan tombol lonceng agar Dunsana tidak ketinggalan informasi, fakta, dan hal-hal menarik seputar ranah Minang. Dan jangan lupa like, komen, dan share video-video kami kepada teman-teman lainnya. Ternyata pesawat terbang pertama Indonesia sumbangan dari masyarakat Minang. Jangan tanya apa yang negara berikan padamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan pada bangsamu. Jauh sebelum kalimat itu bergema, masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat sudah menerapkan nilai-nilai tersebut, dengan menyumbangkan harta bendanya untuk membeli sebuah pesawat terbang pertama untuk bangsa ini. Selama ini mungkin kita mengira pesawat Suelawa RI-001, yang merupakan sumbangan masyarakat Aceh adalah pesawat terbang pertama yang dimiliki Republik Indonesia. Namun ternyata persepsi itu salah. Sebelum itu masyarakat Minang telah lebih dulu memberikan hibah untuk tanah air ini, yaitu dengan membeli pesawat Afro Anson dengan registrasi RI-003, yang merupakan pesawat terbang multifungsi pertama milik Republik Indonesia. Terjadinya agresi militer Belanda tahun 1947, yang ingin kembali menguasai Indonesia, membuat seluruh jalur perhubungan laut Indonesia tertutup oleh blokade Belanda. Hal ini menyebabkan terhambatnya akses pemerintah Indonesia ke luar negeri, dan tertutupnya jalur pengadaan senjata dalam mendukung perjuangan. Mengingat jalur satu-satunya yang memungkinkan untuk dilalui saat itu hanyalah jalur udara. Dari situlah timbulnya keinginan pemerintah Indonesia untuk memiliki sebuah pesawat terbang agar bisa menembus blokade laut Belanda. Namun keadaan Indonesia di awal kemerdekaan sangatlah parah. Negara tak punya kas sehingga tak mampu untuk membeli sebuah pesawat. Hal ini membuat pemerintah harus berpikir lebih keras lagi untuk mencari jalan keluarnya. Muhammad Hatta selaku wakil presiden yang saat itu berada di Bukit Tinggi, berinisiatif untuk mengumpulkan masyarakat Minang di lapangan Kantin pada tanggal 27 September tahun 1947, dan beliau menyampaikan tentang situasi negara saat itu, sekaligus mengimbau masyarakat untuk turut mengulurkan tangan dalam membantu perjuangan. Tanpa pikir panjang, spontan orang-orang di sana terutama amai-amai atau ibu-ibu Minang dengan sukarela menyumbangkan semua perhiasan emas mereka. Perhiasan itu berupa liontin, anting, kalung, gelang, bahkan mereka rela menyumbangkan cincin kawin mereka. Selain itu di tempat-tempat lain juga diadakan pengumpulan sumbangan seperti Padang Panjang dan di pinggiran kota Bukit Tinggi. Dari hasil sumbangan itu terkumpullah emas sebanyak 15 kg, yang kemudian dilebur untuk dijadikan emas batangan. Dari emas-emas itulah dilakukan pembelian pesawat jenis Afro Anson milik Paul Tigan, seorang bekas pilot Inggris berkebangsaan Australia. Pesawat ini dibarter dengan 12 kg emas murni. Awal Desember tahun 1947, pesawat diantar langsung oleh Kigan ke Bukit Tinggi, dan mendarat di lapangan udara Gadut, Tilatang Kamang Bukit Tinggi. Hanya saja, Kigan meminta agar pembayaran dilakukan di luar negeri, dan disepakatilah Songkhla Thailand Selatan menjadi tempat pembayaran pesawat tersebut. Dari Bukit Tinggi, pesawat diterbangkan ke Songkhla untuk mengantar Kigan. Untuk menerbangkan pesawat tersebut, didatangkanlah Komodor Iswahyudi sebagai pilot dan Komodor Halim Perdana Kusuma sebagai navigator. Sebelum dibawa ke Thailand, pesawat ini telah diuji coba sekaligus diperlihatkan kepada masyarakat Minang bahwa telah dibelinya sebuah pesawat dari hasil sumbangan mereka. Pada tanggal 10 Desember tahun 1947 pesawat diberangkatkan ke Thailand.
Selain mengantar Kigan, mereka mendapat tugas untuk mampir ke Singapura untuk melakukan pertemuan dengan perwakilan Indonesia di Singapura, serta sekaligus melakukan pembelian senjata dan obat-obatan. Setelah menyelesaikan misi, pesawat kembali ke tanah air pada tanggal 14 Desember tahun 1947. Dalam perjalanan kembali tiba-tiba di daerah Perak, Malaysia, tepatnya di Tanjung Hantu, pesawat terjebak cuaca buruk dan mengalami kecelakaan. Iswahyudi dan Halim Perdana Kusuma diketahui meninggal akibat insiden tersebut. Jenazah Halim Perdana Kusuma ditemukan nelayan setempat sehari setelah kejadian, sedangkan jenazah Iswahyudi tak ditemukan hingga kini. Untuk mengenang peristiwa tersebut, pada tahun 2003 pemerintah mendirikan monumen replika pesawat Afro Anson RI-003 di Labuhan Udara Gadut, Tilatang Kamang, Bukit Tinggi. Dan pemerintah juga menobatkan nama Komodor Muda Halim Perdana Kusuma dan pilot Iswahyudi menjadi pahlawan nasional serta mengabadikan namanya menjadi nama bandar udara. Nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menjadi nama sebuah nama labuhan udara TNI AU di Jakarta, yaitu Bandara Halim Perdana Kusuma. Sedangkan nama Iswahyudi diabadikan menjadi nama sebuah labuhan udara yang terletak di Kecamatan Maustati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, yaitu Bandara Iswahyudi. Dari sini timbullah pertanyaan, kenapa pesawat pertama yang dimiliki Indonesia ini tidak diberi registrasi RI-001? Ternyata itu atas perintah Panglima Angkatan Udara Suryadi Suryadharma, yang menginginkan registrasi RI-001 diperuntukkan untuk pesawat angkut kepresidenan, yang kemudian diwujudkan oleh masyarakat Aceh, dengan dibelinya pesawat Suelawa RI-001. Sedangkan RI-002 diperuntukkan untuk pesawat yang disewa untuk membantu perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itulah alasan kenapa pesawat multifungsi yang dibeli dari sumbangan masyarakat Minang tersebut diberi registrasi RI-003. Itulah sejarah singkat mengenai pesawat terbang pertama Indonesia. Meskipun terbilang singkat dan pesawat gugur sebelum menyelesaikan tugasnya, namun kita tidak boleh melupakan hal itu begitu saja. Dari hal ini kita bisa melihat betapa besar cintanya orang Minang, terutama peran kaum ibu-ibu Minang untuk negeri ini. Mereka rela mengorbankan harta dan nyawanya untuk negeri ini. Dan kita berterima kasih kepada seluruh pejuang bangsa yang telah mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan Indonesia, sehingga kita bisa menikmati hasilnya hingga saat ini. Untuk itu mari kita jaga tanah air ini, tanah tumpahan darah para moyang kita dulu. Jangan biarkan penjajahan itu terulang lagi.